bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Welcome to apa? Budret dan sakit kepala tung budret tung datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Eksplorasi Epistemologi Komunikasi kami, sebuah jangkauan filsafat komunikasi yang mendalami hakikat, asal-usul, dan batasan pengetahuan dalam ranah komunikasi. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Risalatul Fawais dengan NIM 29 dan rekan saya bernama Radiotuni Talul Maira dengan NIM 27. saya Ning Indah yang NIM Nurmanila dengan NIM 34. Saya Atas Mandayani dengan NIM 57. Dan saya Rizka Gusti Megananda dengan NIM 03. Dan terima kasih telah bergabung dengan kami. Hari ini kami akan mempelajari dunia epistemologi komunikasi yang sangat menakjubkan. Kak, apa sih pengertian filsafat komunikasi itu? Gak tahu. Nggak tahu. Oke, yaudah. Jadi sekarang aku kasih tahu ya. Nah, filsafat komunikasi itu adalah studi yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari komunikasi manusia, dan cara komunikasi ini membentuk pemahaman kita terhadap pandangan tentang dunia gitu. Tapi ya Kak, ada yang bilang kalau filsafat itu cinta loh. Kok bisa? Iya, jadi secara etimologi, filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan ataupun kebenaran. Oh, itu ya. Iya. Jadi pada intinya itu filosofi ini adalah komunikasi yang berupaya menjawab pertanyaan tentang hakikat komunikasi, asal-usul pengetahuan, dan juga peran bahasa dalam membentuk persepsi kita. Iya gak sih? Oh gitu, berarti kayak gitu. Jadi gitu guys. Kakak, emang ada ya sejarah epistemologi dakwah itu? Ada dong. Nah, dalam tradisi Islam, epistemologi dakwah telah memainkan peran penting dalam membentuk filosofi komunikasi. Jadi, menurut kakak dakwah itu apa sih? Nah, dakwah yang diterjemahkan menjadi undangan atau seruan kepada Islam mencakup berbagai praktik komunikasi yang bertujuan untuk menyebarkan pesan Islam. Nah, jadi inti dari epistemologi itu apa? Intinya epistemologi dakwah menekankan pentingnya ilmu, hikmah, dan etika komunikasi dalam menyampaikan ajaran Islam. Nah, penjelasan itu saya dapatkan dari rangkuman ini. Nanti saya share ke kamu ya. Ya, makasih ya Mbak. Kak, lalu epistemologi komunikasi itu apa sih? Kamu nanya. Ya gue yang nanya. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu gue. Oke, aku jelaskan ya. Oke. Epistemologi dalam komunikasi itu yakni mengeksplorasi bagaimana kita mengetahui dan memahami fenomena komunikasi. Lalu yang ada di epistemologi komunikasi itu apa saja sih? Itu sangatlah mengkaji seperti metode, asumsi, dan keterbatasan produksi pengetahuan dalam penelitian komunikasi. Lantas nih, inti dari epistemologi komunikasi itu apa? Intinya, Iya dong, nanya lagi. jelaskan lagi ya, biar kamu mudeng. Yakni, refleksi epistemologi itu menantang kita untuk mengkaji secara kritis keyakinan, bias, dan asumsi kita tentang proses komunikasi seperti itu. Paham? Hai Kak, aku mau tanya nih, Iya. objek kajian ilmu komunikasi itu mencakup apa aja sih? Jadi, ilmu komunikasi mencakup objek kajian yang sangat luas, mulai dari komunikasi interpersonal hingga media massa. Terus objek kajiannya kan sangat luas tuh. Itu apa aja emangnya?
Ini antara lain mencakup komunikasi verbal dan non-verbal, persuasi, efek media, dan komunikasi antar budaya. Terus manfaat kita apa untuk mempelajari objek kajian filsafat itu? Manfaatnya mempelajari fenomena ini memungkinkan kita memperoleh wawasan tentang perilaku manusia, dinamika, sosial, dan perbedaan budaya. Oh, jadi gitu. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Apa sih, Mbak? Menurut kamu, fungsi tujuan komunikasi ini mengacu kemana? Fungsi tujuan komunikasi itu mengacu pada hasil atau tujuan. Intinya itu mengacu pada hasil atau tujuan yang menginteraksikan komunikasi yang diinginkan. Jadi fokusnya ke hasil sama tujuan. Oke. Lalu kalau contoh dari tujuan komunikasi ini apa? Jadi contoh tujuan komunikasi itu mungkin termasuk memberi informasi, hiburan, terus membujuk atau membangun hubungan. Nah, untuk memahami tujuan komunikasi itu dapat membantu kita untuk menyelesaikan pesan untuk mencapai hasil tertentu dan menavigasi berbagai konteks komunikasi secara efektif. Jadi kalau semisal kita tujuannya komunikasi itu hiburan, terus biar sama saling tahu, itu kan mendapatkan komunikasi yang secara efektif. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang banyak, itu harus menggunakan komunikasi yang efektif dan juga efisien ya berarti. Betul. Kak, mau tanya dong. Boleh. Tanya apa nih? Apa sih pengertian paradigma dan teori komunikasi itu? Oke. Jadi paradigma dan teori komunikasi ini memberikan kerangka kerja yang dimana memiliki tujuan dan fungsi untuk kita dapat memahami dan juga dapat menganalisis fenomena dari komunikasi tersebut. Gitu lah. Pengertiannya itu ya? Ya elah, pakai nanya. Iya. Terus apa mode transmisi dari paradigma dan teori komunikasi tersebut? Oke, jadi kalau dari model transmisi hingga teori komunikasi ini ada teori dialektika relasional dan juga di mana kerangka kerja ini tuh menawarkan perspektif unik mengenai proses komunikasi tersebut gitu. Jadi ini mempelajari kayak memungkinkan kita memperdalam pemahaman kita tentang sekali. dinamika dan fenomena komunikasi. Ya betul, dimana kita ini menjelajahi paradigma dan teori komunikasi yang dimana itu dapat memberikan efek yang baik buat kita untuk memahami, memperdalam pemahaman tentang dinamika dan juga fenomena komunikasi yang ada pada saat ini. Oke, paham sekali. Jadi kesimpulannya apa nih guys? Oke, jadi kesimpulan pada materi kali ini itu adalah epistemologi komunikasi ini mengajak kita untuk mempertanyakan, mengeksplorasi, dan mengevaluasi secara kritis bagaimana pemahaman kita tentang proses suatu komunikasi tersebut. Dan juga dengan kita mempelajari filosofi komunikasi, ini dapat merefleksikan epistemologi dan terlibat dengan beragam teori komunikasi. Kita juga dapat memperoleh wawasan yang sangat berharga mengenai kompleksitas komunikasi manusia. Gitu guys, kesimpulannya. Sangatlah paham. Bagaimana kau Beta? Paham lah. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan menuju epistemologi komunikasi. Sampai jumpa lagi. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabar. Branding. Jangan dihapus yang tadi nanti ngomong saya. Sampai tak tertindas kok oleh teman-teman sa. Gini, kamu kalau misalnya gitu ya. Gini gak apa. Oke, ayo. Gini. Se. Nanti kita
wes. Ya kasihan lo yang kameranya ya ulang. Kocek. Panas tuh. Panas tuh. Kasihan lo tuh Kasihan kameramennya. Ya Mau kamu bayar, Kak? Ada ngapa melak aku kamu. Ayo, Mas.